Nampak burung pengantar surat mengantarkan surat kepada Gong Luyun. Dandan mengatakan jika Chu Feng sungguh bocah bodoh, jika menolak menjadi menantu jangan juga meninggalkan kota Yuhui. Itu adalah makam kaisar. Chu Feng menganggap itu adalah dua hal yang berbeda. Di perjalanan, Chu Feng dihadang oleh Sang Huan. Sang Huan mengajak pamannya. Kali ini mereka berdua diperintahkan kota Xuanwu untuk membunuh Chu Feng. Paman Sang Huan Yu mengatakan jika Chu Feng telah menyinggung orang yang salah. Sang Huan Yu berada di ranah martial profound tingkat 1. Chu Feng tak takut dan mereka mulai baku hantam. 楚风区区玄武一宠而已。这是玄武，要不要下去看看？ Ternyata Sang Huan Yu berada di ranah martial profound tingkat 5. Mengetahui hal itu tentu membuat Chu Feng kaget karena pukulan dari Sang Huan Yu membuat Chu Feng terjatuh ke bawah jurang. Dandan menyuruh Chu Feng untuk meminjamkan tubuhnya. Sang Huan ingin turun untuk memastikan kematian Chu Feng. Namun pamannya berkata tidak perlu melakukan hal itu dan meminta keponakannya itu untuk memberitahu Gong Luyun bahwa Chu Feng telah mati, tak bisa diselamatkan. Chu Feng terbawa arus sungai yang deras dan ia hanyut hingga akhirnya ia berada di daratan. Nampaknya Chu Feng kini berada di dalam gua. Chu Feng mengira seseorang pernah ke gua itu sebelumnya. Dandan memberitahu jika mantra semacam itu biasanya digunakan untuk melindungi makam atau digunakan sebagai anti pencurian. Bagaimanapun penampilan tempat itu tidak terlihat seperti tempat pemakaman. Terlihat ada banyak binatang yang mati di tempat itu. Chu Feng menebak jika binatang itu belum lama mati. Kemungkinan orang yang membunuh binatang itu masih ada di dalam gua. Dandan ingin memakan esensi dari binatang itu. Tiba-tiba ada suara membuat Chu Feng menduga jika masih ada binatang iblis. 好吧， 什么都不是要生。 Nafas yang Dandan rasakan tidak menunjukkan jika itu adalah binatang. Ada seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu. Ia sedang bertarung melawan harimau. Gadis itu terluka. Ketika harimau itu akan menyerang gadis itu lagi, Chu Feng melindunginya. Chu Feng terkejut melihat harimau besar yang ada di depannya dapat berbicara. Ternyata harimau itu adalah teknik rahasia harimau putih. Teknik rahasia adalah teknik yang memiliki kehidupan. Metode pewarisnya sangatlah berbeda dengan martial art lainnya di dunia. Manusia tak bisa mempelajarinya. Ia hanya bisa memilih tuannya. Setelah dipilih olehnya, tingkat kultivasi pemiliknya akan meningkat pesat. Nampaknya harimau dan gadis itu sebelumnya telah membuat perjanjian. Jika gadis itu berhasil mengalahkan harimau, harimau itu akan mengakui gadis itu sebagai tuannya. Namun sekarang Chu Feng lah yang melindungi gadis itu dari serangan harimau. Harimau itu bingung bagaimana hasilnya. Harimau itu bertanya pada Ziling berapa lama dia bisa bertarung dengannya. Harimau itu menganggap kualifikasi Ziling cukup bagus dan Chu Feng mampu menahan serangan harimau. Kualifikasinya juga lumayan bagus. Harimau itu meminta mereka untuk bertarung saja. Teknik harimau itu diciptakan oleh Kaisar Wu. Teknik pembunuh harimau putih tidak boleh jatuh ke tangan orang biasa. Chu Feng dan Ziling diminta bertarung. Saat itu juga pemenangnya akan menjadi tuan dari harimau itu. Chu Feng tiba-tiba tak bisa bergerak karena tekanan dari Ziling. Ternyata gadis itu mempunyai tubuh ilahi. Tubuh ilahi adalah jenis tubuh istimewa yang diberikan oleh dewa. 1 dibanding 1 juta. Untuk orang seperti Ziling, menjadi martial lord atau martial emperor hanyalah masalah waktu saja. Gadis itu malah menyerah, padahal dari segi kekuatan terlihat gadis itu lebih kuat daripada Chu Feng. Karena barusan Chu Feng melindunginya, Ziling membiarkan Chu Feng untuk memiliki teknik tersebut. Anggap saja itu balas budi Ziling kepada Chu Feng. Ia menganggap teknik rahasia tidaklah seberapa. 就当是还你人情。别把本尊当成什么。天赐实体，
Ternyata selain teknik pembunuh harimau putih, masih ada 3 teknik lainnya. Dandan menebak jika dari 4 pintu masuk makam kaisar harusnya ada teknik rahasia yang tersegel. 再放映这一种秘籍。哦， Chu Feng sedang mempelajari teknik pembunuh harimau putih. Harimau itu ingin meluruskan satu hal. Meskipun kekuatan kultivasi Chu Feng secara langsung akan mempengaruhi kinerja kekuatan dari teknik itu, tapi jika harimau itu tidak cukup mengenal Chu Feng juga tidak akan bisa mengerahkan kekuatan teknik tersebut. Chu Feng ingin melihat seberapa kuat teknik rahasia pembunuh harimau putih yang telah ia pelajari. Chu Feng mengarahkan serangannya ke dinding gua, membuat dinding gua itu hancur. Sungguh teknik rahasia yang sangat hebat. 现在就让我进。坏，修武之徒有。 Dandan mengatakan jika jalan kultivasi tidak ada habisnya. Sekarang harus kembali ke kota Yukue untuk membalas dendam. Setiap perbuatan ada pertanggungjawaban. Chu Feng ingin kembali ke sekte Azure Dragon terlebih dahulu. Geng Luyun kaget melihat Chu Feng belum mati. Chu Feng memberitahukan kepada orang yang ada di situ jika sebenarnya Geng Luyun diam-diam berkolusi dengan keluarga Sangguan berniat untuk membunuhnya. Chu Feng menawarkan untuk bertarung sekarang saja jika menurut Geng Luyun 1 tahun terlalu lama. Geng Luyun tertawa. Chu Feng menyerang dulu membuat Geng Luyun jatuh. Hal itu membuat Geng Luyun emosi. Ia mengeluarkan pedang dan berniat akan membunuh Chu Feng. Namun Chu Feng nampak begitu tenang. Chu Feng dengan mudah menahan serangan Geng Luyun menggunakan teknik penghalang. Geng Luyun tak percaya jika Chu Feng bisa menggunakan teknik penghalang. Kali ini Geng Luyun kalah. Ketika Chu Feng ingin menghancurkan kultivasi Geng Luyun, tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya dan meminta untuk Chu Feng berhenti. 这绝不可能！ Orang itu sungguh kuat. Chu Feng tak mampu melawan orang itu. Bahkan Chu Feng dipukul keras hingga menghantam tanah. Orang itu berada di ranah martial profound tingkat 9. Ini jelas lebih kuat dari Sang Guan Yu. Ketika Chu Feng akan diserang lagi, Dandan meminta Chu Feng untuk meminjamkan tubuhnya. Meski tubuh Chu Feng telah diambil alih oleh Dandan, nampak kekuatan orang itu masih terlalu kuat membuat Dandan tak bisa mengimbangi kekuatannya. Karena Dandan menggunakan energi terlalu banyak, itu membuatnya harus tidur sebentar. Dandan menyuruh Chu Feng lari karena Chu Feng sekarang bukanlah tandingannya. 等等，你会废人修为。 Orang itu mendengar jika Chu Feng suka menghancurkan kultivasi orang lain, maka dari itu dirinya akan menghancurkan kultivasi Chu Feng. Dari kejauhan ada suara yang meminta orang itu untuk berhenti. Itu adalah ketua sekte Azure Dragon. Ia meminta orang itu untuk mengingat reputasi sekte Azure Dragon, meminta untuk melupakan masalah tersebut dan membiarkan Chu Feng untuk pergi. Di mata orang itu, sekte Azure Dragon tidaklah memiliki reputasi. Guru Chu Feng membela jika sekte Azure Dragon terlalu kecil. Bagaimana dengan asosiasi dunia roh? Apa sudah cukup? Orang itu mengingatkan agar Zhuge Liuyun tidak ikut campur. Zhuge Liuyun mengatakan jika Chu Feng adalah muridnya yang menjadi perantara untuk muridnya. Melihat hal itu, Pak Tua melepaskan Chu Feng kali ini dan mengingatkan bahwa perjanjian 1 tahun masih berlaku. Saat itu Geng Luyun pasti akan datang dan merenggut nyawa Chu Feng. 一定会亲手取。 Chu Feng muntah darah akibat penyaluran tenaga dalam yang disalurkan oleh gurunya. Chu Feng ingin menanyakan suatu hal pada gurunya. Jika dunia roh terkena cedera serius sehingga memaksa masuk ke dalam kondisi hibernasi, keadaan seperti itu akan bertahan berapa lama? Paling cepat 8 tahun dan 10 tahun paling lambat. Ia mengira jika Chu Feng membuat kontrak dengan dunia roh. Chu Feng beralasan jika dirinya hanya ingin tahu saja karena penasaran.
Ketika Chu Feng bertanya mengenai pria bertopeng yang menyelamatkan Gong Luyun, gurunya meminta agar Chu Feng berhenti bertanya-tanya karena Chu Feng tak bisa bermain-main dengan statusnya. Karena orang itu berani bilang perjanjian 1 tahun masih berlaku, itu berarti orang itu benar-benar yakin bahwa Chu Feng akan terbunuh ketika saatnya tiba. Sepertinya gurunya Chu Feng perlu mencari pendukung untuk Chu Feng secepatnya. Pendukung yang dimaksud ialah Asosiasi Spiritual Dunia.